Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kali ini Ibu akan memberikan dua cara. Silakan adik-adik perhatikan dengan seksama videonya dari awal sampai akhir supaya kalian benar-benar mengerti. Ya, dan nanti kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling gampang. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Bisa per 10.000 juga bisa ya. Nah, apa saja contoh pecahan desimal itu? Nah, di sini sudah ada contoh pecahan desimal. Nah, ini juga Ibu akan ajarkan bagaimana cara membaca pecahan desimal. Yang pertama yaitu 0,6 ya. Kemudian yang ini 1,24. Jadi desimal itu tidak dibaca menjadi 1,24. Tapi ini dibaca 1,24. Jadi setelah koma itu dibaca angkanya seperti biasa. Nah, kemudian di sini 0,516 bukan 0,516 ya. Kemudian 12,47. Itulah cara membaca desimal. Kita akan langsung ke contoh soal bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Di sini sudah ada contoh yaitu 7/10 ya. Perhatikan baik-baik 7/10. Nah, untuk penyebutnya itu per 10, maka kita buat dulu di sini garisnya ya. Jadi kita pisah. Per 10 berarti di belakang koma itu ada satu angka. Kalau per 10 berarti di belakang koma satu angka, diingat ya. Jadi kita kasih garis, koma, kemudian di depannya ada angka. Nah, perhatikan. Untuk yang di belakang ini, ya, kita hanya perlu memindahkan pembilangnya saja. Pembilangnya kita pindahkan ke belakang, yaitu 7. Kemudian untuk angka di depannya, karena sudah tidak ada lagi, maka di sini kita tuliskan 0. Kita tulis 0. Nah, hasilnya menjadi 0,7. Contoh lain, 12/100. Perhatikan di sini nolnya ada 2. Maka di belakang koma akan ada 2 bilangan. Kita tuliskan garisnya dulu, kemudian koma, dan garis selanjutnya. Di sini sudah 2 angka di belakang koma. Kita tuliskan pembilangnya saja, kita pindahkan sama seperti pertama. Tadi pembilangnya. Jadi kita tuliskan pembilangnya ke belakang koma. Kita mulai dari belakang, berarti dimulai dari 2, kemudian 1. Depannya tinggal kita tambahkan 0. Jadi hasil dari 12/100 adalah 0,12. Selanjutnya yaitu 25/1000. Di sini 3 angka, maka di belakang koma pun akan ada 3 angka. Ya, sudah dibikin garis seperti ini. Perhatikan di sini pembilangnya 2 angka. Pembilangnya kita pindahkan ke sini, dimulai dari belakang, berarti dimulai dari 5. Kita taruh 5 dan 2. Nah, di sini selanjutnya apa? Karena sudah tidak ada bilangan lagi di pembilang, maka untuk di sini dan yang paling depan itu kita kasih 0 kedua-duanya. Sehingga desimal dari 25/1000 adalah 0,025. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Di sini sudah ada contohnya yaitu 2/5. Soal yang seperti ini kita akan mengubahnya ke bentuk per 10, per 100, atau per 1000. Kita coba ke bentuk per 10 dulu. Adakah perkalian 5 yang hasilnya 10? Ada, yaitu 5 dikali 2. Maka pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2
sudah ditulis di sini 2 dan 2. Maka 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4, sedangkan 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Maka hasil akhirnya adalah 4/10. Ini masih dalam bentuk pecahan biasa, kita akan ubah ke desimal. Sama seperti contoh yang pertama, karena per 10, maka kita akan tulis di belakang koma 1 angka ya. Nah, sudah begini, maka 4 dipindahkan ke belakang, depannya 0, sehingga menjadi 0,4. Satu contoh lagi ya, 3/4. Kita ubah ke bentuk per 10, per 100, atau per 1000. Perhatikan, 4 dikali berapa hasilnya 10? Tidak ada ya, jika tidak ada kita cari ke per 100. 4 kali berapa hasilnya 100? Atau 100 dibagi 4 juga boleh sebenarnya ya. Seperti ini tadi 10 dibagi 5 hasilnya 2 boleh. Jadi ini karena 10 dibagi 4 tidak ada, berarti ganti menjadi 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 itu adalah 25, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan 25. Lalu kemudian 3 kali 25 hasilnya 75, dan 4 kali 5 hasilnya 100. Menjadi 75/100. Kita ubah ke dalam desimal. Karena per 100, maka di belakang koma ada 2 angka ya. Nah, pembilangnya kita pindahkan ke belakang 5 dan 7. Depannya kita berikan 0. Nah, itu cara yang pertama. Ini kita akan gunakan cara yang kedua ya. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 2/4. Kita hitung menggunakan pembagian porogapit atau pembagian bersusun. Kita tulis dulu bentuk porogapitnya, kemudian 2 ini kita taruh di bagian dalam, dan 4-nya di bagian luar, sehingga menjadi 2 dibagi 4. Perhatikan adik-adik, 2 dibagi 4. Apakah bisa 2 dibagi 4? Tentunya tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang 2. Dan di atas juga kita kasih 0. Kemudian ditambah dengan koma. Nah, ingat, kalau di sini dikasih 0, ya, maka di atas pun dikasih 0 dan koma. Sudah, sekarang 20 dibagi 4. Hasilnya adalah 5. Kemudian kalikan 5 dikali 4. 5 kali 4 itu 20. Kita kurangkan. 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0. Maka 2/4 hasilnya adalah 0,5. Contoh yang terakhir ya, agar adik-adik bisa benar-benar paham betul ya. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 3/4. Kita taruh di dalamnya 3, kemudian di bagian luar 4. Perhatikan, 3 dibagi 4 itu tidak cukup karena pembilangnya lebih kecil. Maka kita tambahkan 0 di belakang 3, di atas 0 dan juga koma. Sekarang sudah 30 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 30, yaitu 7 ya. 7 kali 4 adalah 28. Kalau 8 dikali 4 sudah 32, berarti melebihi, tidak bisa, maka kita ambil yang 7. Kemudian kita kalikan 7 dikali 4, hasilnya adalah 28, kita taruh di bawah 30, 28. Kita kurangkan. 0 dikurang 8 itu tidak cukup, maka kita pinjam ya. 3-nya kita coret, 3 dipinjam 1 menjadi 2, kemudian 1-nya kita sisipkan di atas 0. Sehingga sekarang tersisa 10 dikurang 8, yaitu 2. Kemudian 2 dibagi 4 itu tidak bisa, maka kita kasih 0. 20 dibagi 4, perkalian 4 yang hasilnya 20 adalah 5, maka di atasnya adalah 5. Selanjutnya 5 dikali 4. 5 dikali 4 itu 20. Kita kurangkan 20 dikurang 20, hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah 0,75. Baiklah, kita langsung ke pembahasannya.
Di sini sudah ada soalnya yaitu 0,6. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari cara merubah pecahan biasa ke desimal. Ibu sudah jelaskan di pelajaran sebelumnya ya, bahwa jika di belakang koma satu angka itu berarti per 10. Jika dua angka di belakang koma, maka itu artinya per 100. Jika tiga angka di belakang koma, itu berarti per 1000. Begitu dan seterusnya. Baiklah, untuk soal ini kita perhatikan. Kita tulis dulu di sini pernya. Tadi ini satu angka berarti per 10 ya. Untuk pembilangnya ini tinggal kita pindahkan saja 6-nya. Ya, menjadi 6 per 10. Pecahan ini masih bisa kita sederhanakan yaitu dengan membagi dengan bilangan yang sama. Kita tulis 6 per 10. 6 per 10 ini bisa dibagi dengan angka berapakah yang sama ya? Bisa dibagi dengan angka 2, bisa ya. Maka kita bagi dengan 2. Oke. 2 per 2 sama dengan 6 dibagi 2 itu adalah 3 dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Contoh pertama. Kita ke contoh yang kedua yaitu 0,25. Kita tuliskan terlebih dahulu perhatikan di sini dua angka di belakang koma. Berarti kalau dua angka per 100 ya. Untuk pembilangnya kita pindahkan saja 25-nya. Menjadi 25 per 100. Perhatikan ini juga masih bisa disederhanakan ya. Harus kita sederhanakan lagi. Bisa dengan dua cara. Yang pertama ya, kita akan cari bilangan berapa yang bisa membagi 25 dan 100 yang sama. Maka kita bagi dengan 5 ya. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Sedangkan 100 dibagi 5 hasilnya 20. Ini juga masih bisa disederhanakan lagi. Berarti kita bagi lagi dengan bilangan yang sama. Yaitu dibagi dengan 5. Kita hitung. 5 dibagi 5 yaitu 1 dan 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Itu cara pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Perhatikan adik-adik. Nah, kalau di sini kan kita menghitungnya dari 5, kemudian 5 lagi. Nah, berarti kita melakukannya berulang kali. Nah, di sini kita bisa menggunakan bilangan pembagi yang lebih besar. Maka 25 per 100 kita bagi dengan bilangan yang sama yang lebih besar. Jadi nantinya tidak akan panjang seperti ini. Kita bagi dengan 25 langsung ya. Sama dengan 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1. Dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, perhatikan ini hasilnya sama-sama 1 per 4 ya. Bedanya kalau di sini agak panjang. Kalau di sini dia lebih singkat karena kita bagi dengan bilangan yang lebih besar. Oke, perhatikan di sini contoh yang ketiga, 0,125 ya. Kita tulis terlebih dahulu per ya. Kita lihat di sini ada 3 angka, berarti nolnya ada 3, berarti itu per 1000. Nah, untuk pembilangnya kita pindahkan semuanya 125. Kita sederhanakan lagi menggunakan cara yang pertama ya. Dengan bilangan yang lebih kecil dulu, 125 dan 1000 dibagi bilangan yang sama, yaitu kita bagi dengan bilangan 5 ya. 125 dibagi 5 itu hasilnya adalah 25 dan 1000 dibagi 5 hasilnya ada 200. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan lagi dibagi dengan 5 ya, masih bisa dibagi 5, maka 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5 dan 200 dibagi 5 hasilnya adalah 40. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita sederhanakan dibagi dengan 5 sama dengan 5 dibagi 5 1 dan 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Maka 0,25 sama dengan 1 per 8. Kita ke cara yang kedua.
Nah, untuk cara yang kedua ini, kita akan bagi dengan angka yang besar langsung. Dibagi dengan berapa? Yaitu berarti dibagi langsung 125. Nah, 125 dibagi 125 hasilnya adalah 1. Dan 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Nah, perhatikan ini hasilnya sama ya. Cuma perbedaannya kalau di sini kita menghitungnya berulang kali sampai 3 kali penghitungan. Sedangkan di sini kita menghitungnya hanya cukup sekali saja. Maka hasil akhir menjadi 1/8. Oke, kita mulai ke cara yang pertama. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 3/4 sama dengan titik-titik persen. Ibu jelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan persen ya. Persen itu artinya adalah per 100. Nah, cara yang pertama ini kita akan mengalihkan pecahan ini dengan persen, yaitu per 100. Caranya kita tulis 3/4 dikali, karena persen artinya per 100, maka dikali 100% sama dengan kita kalikan 3 dikali 100, yaitu 300 per penyebutnya 4, 300/4. 300 dibagi 4 sama dengan 75, maka 3/4 sama dengan 75%. Oke, satu contoh lagi. 9/20 sama dengan titik-titik persen. 9/20 kita kalikan dengan 100%, maka 9 dikali 100 yaitu 900/20. 900 dibagi 20. Ini karena sama-sama ada nolnya, pembilang dan penyebut, untuk memudahkannya kita bisa mencoretnya. Kita coret satu nol yang di atas dan juga yang di bawah. Sehingga tersisa menjadi 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Maka 9/20 sama dengan 45%. Itu tadi cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 3/25 sama dengan titik-titik persen. Nah, di cara yang kedua ini, kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, yang hasilnya adalah 100. Maka kita lihat dari penyebutnya dulu. Kan persen, tadi persen itu artinya per 100. Maka 25 kita kalikan berapa? Supaya hasilnya 100. Kita kalikan dengan 4 ya, maka pembilang dan penyebut dikali dengan 4. Kita kalikan 3 dikali 4, 12, dan 25 dikali 4, 100. Maka 3/25 sama dengan 12%. 1/5 sama dengan titik-titik persen. Kita kalikan dengan bilangan berapa yang sama? Supaya penyebutnya 100. Ya berarti 5 dikali berapa biar 100? 5 dikali 20. Maka kita kalikan dengan 20. Sama dengan 1 dikali 20, 20. Dan 5 dikali 20, 100. Maka hasilnya adalah 20%. Itu cara yang kedua. Kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Soalnya yaitu 4/50 sama dengan titik-titik persen. Cara yang ketiga, kita lihat dari sini, persen tadi artinya adalah per 100. Berarti dari sini 100 dibagi 50 ya. Kemudian ke atas sini dikalikan dengan 4. Kita tulis di bawah, kita salin sama dengan tadi dari sini 100 dibagi 50, ke atas dikali 4. 100 dibagi 50 hasilnya adalah 2 ya. Terus kemudian dikali 4 ya. Ingat, tadi 100 dibagi 50, 2, kemudian dikali 4. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka 4/50 itu sama dengan 8%. Satu contoh lagi untuk cara yang ketiga. 3/20 sama dengan titik-titik persen. Sama seperti yang tadi ya, arahnya dari sini ya. Berarti 100
dibagi 20 ya, dikalikan dengan 3. Kita salin ke bawah, 100 dibagi 20 dikali 3. 100 dibagi 20 berapa hasilnya? 100 dibagi 20 adalah 5. Sedang kemudian dikalikan dengan 3, maka hasilnya menjadi 15. Maka 3 per 20 sama dengan 15%. Nah, itu tadi 3 cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sekarang sebaliknya, yaitu kita ubah persen ke pecahan biasa. Di sini sudah ada, yaitu 62% sama dengan titik-titik per titik-titik. Tadi persen itu artinya adalah per 100. Maka kalau kita ubah 62% itu sama dengan artinya 62 per 100. Nah, perhatikan ini sudah menjadi pecahan biasa. Namun, ini masih bisa kita sederhanakan lagi atau kita kecilin ya. Nah, untuk menyederhanakannya, kita bagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Ini bisa kita bagi dengan 2. Ya, pembilang dan penyebut dibagi dengan 2. Sama dengan 62 dibagi 2 hasilnya adalah 31 dan 100 dibagi 2 adalah 50. Sehingga 62% pecahan biasanya menjadi 31 per 50. Satu contoh lagi yaitu 75%. 75% sama artinya dengan 75 per 100. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bisa dibagi 5 bisa. Nah, dibagi 3 bisa ya, 75 bisa dibagi 3. Dibagi 5 juga bisa, dibagi 25 juga bisa. Maka kita hitung dengan bilangan yang paling besar saja ya. 75 dibagi 25 itu hasilnya adalah 3. Dan 100 dibagi 25 adalah 4. Maka 75% pecahan biasanya adalah 3 per 4. Nah, demikian adik-adik pembelajaran kali ini. Cara untuk mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya persen ke pecahan biasa. Tadi sudah ada 3 cara, kalian boleh pilih mana yang termudah menurut kalian. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat